Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. My name is Gilang Riansyah. I want to describe my project. Kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas UAS mata kuliah TIK dengan tema penggunaan internet, dan saya ambil judulnya yaitu AI semakin maju, manusia musnah. Perkenalkan, nama saya Gilang Riansyah dengan nomor 20220208 100. Ya, langsung saja ya. Ada yang pernah nonton film ini nggak? Judulnya Ex Machina. Film ini tuh nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita ajarkan, dengan materi yang saya akan jelaskan. Intinya itu mengenai kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI itu apa sih? AI atau kecerdasan buatan yang sering disingkat dengan AI itu adalah suatu sistem robotika dari sistem internet yang bersifat futuristik, dan keunggulannya itu melebihi robot biasa. Jadi manusia kan menciptakan robot, tetapi AI ini adalah suatu sistem yang lebih canggih dari robot itu sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan suatu sistem yang diharapkan itu seperti otak manusia itu sendiri. Jadi kan AI ya, jadi yang diharapkan seperti otak AI ini nanti diharapkan sepenuhnya seperti otak manusia. Lalu kapan sih AI itu muncul? AI itu muncul sekitar tahun 1956 setelah Perang Dunia Kedua. Di pertemuan salah satu pertemuan di Eropa sana, dengan kontribusinya yaitu membawa perkembangan pada bagian LIS, pada bagi komputer pada LISP or LISD. Jadi ini adalah processing yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi namun masih klasik, dengan bedanya semantic network and form, expert system and gender solver ini adalah suatu sistem dari AI yang lebih canggih. Jadi digunakan setelah Perang Dunia Kedua. Negara-negara itu saling berlomba untuk meningkatkan kemampuan teknologinya. Lalu yang selanjutnya, kita tahu ya, ada keunggulan dan kelemahan pastinya. Keunggulan di sini, AI ini bersifat abadi atau permanen. Jadi dimanapun dan kapanpun kita menggunakan AI ini tetap ada, karena AI ini suatu sistem. Jadi kapanpun waktunya itu tetap ada. Yang kedua, memberikan banyak kemudahan bagi manusia. Nah, selain bersifat permanen, AI ini juga memberikan sangat kemudahan. Jadi membantu kita dalam suatu pekerjaan ya. Kalian yang biasanya itu setiap saat, setiap waktu menggunakan AI. Nah, kalian setiap waktu menggunakan gadget itu salah satu AI di Google atau dimanapun, dengan kalian juga apabila nih mengerjakan Word atau Excel, itu juga salah satu bentuk AI yang ada. Lalu kelemahannya itu biaya untuk perkembangan teknologi, mengembangkan suatu teknologi itu sangat mahal. Begitu kan dengan AI. AI ini salah satu kecerdasan, sehingga kecerdasan buatan ini menggunakan biaya yang cukup tinggi, lalu bisa memperkecil lapangan pekerjaan. Karena suatu pekerjaan itu diambil alih oleh AI itu sendiri, maka pekerjaan manusia yang seharusnya dilakukan oleh manusia itu bisa diambil alih oleh AI. Lalu manusia menjadi tidak memiliki kreativitas karena adanya AI. Jadi manusia bisa berpikiran, oh ada AI nih, nggak usah kita kerja, nggak usah kita berinovasi, ada AI yang mikirin, seperti itu. Dan AI ini tidak memiliki etika.
karena ini adalah pemrograman, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita mau, itu AI mengerti dan mereka tidak menggunakan etika. Lalu selanjutnya kita masuk yang tadi tentang film Ex Machina. Jadi film ini itu trailernya, sedikit saya ceritakan trailernya ini adalah Ex Machina adalah salah satu film fiksi ilmiah. Jadi film ini itu menceritakan seorang robot wanita yang bernama Eva. Dia itu diciptakan awalnya untuk membantu pekerjaan manusia. Namun karena AI ini, si Eva ini dalam tes Turing itu adalah salah satu tes untuk menguji tes kepribadian dari AI itu sendiri ya. Jadi si Eva ini dia itu merasa sadar, saya manusia juga, saya juga punya rasa seperti manusia. Nah seperti itu, sehingga dia dalam misinya itu dia melarikan diri, lalu membunuh si penciptanya. Jadi Ex Machina ini sebenarnya sudah atau AI ini yang berbahaya itu sudah diramalkan, bukan diramalkan sih, tetapi secara tidak langsung pernah dicuit oleh salah satu pesohor teknologi dunia, yaitu Elon Musk. Pada tahun 2014 dia itu nge-tweet di Twitternya itu bahwa AI itu lebih berbahaya daripada nuklir. Nah, jadi setelah itu, tapi secara kebetulan pada tahun 2020 itu 2019 mohon maaf, itu muncul film Ex Machina. Nah, seberapa bahayanya AI ini pernah diungkapkan dalam oleh salah satu insinyurnya Google juga. Nah, insinyur Google ini yang bernama Lamont ini, dia itu adalah insinyur Google pembuat AI-nya juga, AI-nya guna. Pada suatu saat si Lamont ini itu melakukan tes Turing juga kepada AI-nya Google, dan yang mengejutkan adalah AI-nya Google itu juga sama. Dia mengajukan beberapa pertanyaan dan beberapa garis besar, garis merah yang sangat penting itu ada pertanyaan, apakah kamu memiliki sifat seperti manusia? AI-nya ini, ya saya juga seperti manusia. Dan ini yang sangat mengejutkan adalah saat ia menanyakan, hal apa yang paling kamu takuti? Hal itu yang ditanyakan kepada AI-nya Google, dan AI-nya Google menjawab, ya, hal yang paling saya takuti adalah apabila saya dihilangkan atau dimusnahkan dari dunia. Wow, dan itu sangat mengejutkan oleh Lemay ini. Dan lalu Lemay ini berpikiran terus dan ia merasa takut, waduh kayaknya beneran nih, AI ini bakal menguasai dunia. Seperti itu. Jadi dia menuliskan di blognya bahwa AI Google ini sudah memiliki perasaan dan sudah hidup. Nah, karena pemilik Google ini tidak terima, sehingga si insinyur Google-nya itu dipecat. Sangat itu ya, berat kerja di Google ya. Nah, tadi sudah disinggung bahwa AI ini lebih berbahaya dari nuklir, jelas, karena AI ini merubah moral otak manusia. Dia itu berpikiran, waduh, dia bisa pacaran nih dengan robot, dia bisa hilang pikiran kalau AI ini bukan manusia. Nah, seperti itu. Lalu setelah tadi kita tahu bahaya-bahaya di atas, bagaimana sih sikap kita dalam menyikapi adanya perkembangan teknologi seperti halnya AI ini sendiri? Yaitu yang pertama, memperbanyak koneksi nih, dengan cara sering berinteraksi nih dengan teman, dengan orang lain, dengan orang tua, bersikap sopan santun dan lain-lain. Itu bisa membentengi kita dalam menggunakan teknologi itu sendiri, lalu mempersiapkan diri sendiri. Nah, mempersiapkan diri sendiri artinya kita harus tahu AI ini apa, bahayanya internet ini apa, dan lain-lain. Lalu ini yang paling penting yaitu adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena dengan adanya kita mendekatkan diri kepada Tuhan artinya iman kita tebal. Kita ingat bahwa yang mengatur kehidupan kita adalah Tuhan, bukan teknologi yang kita buat sendiri.
seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.